Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabbur sahabat pagi kita pagi hari ini, Masya Allah, di bulan suci Ramadan yang berkah. Ya, kita akan merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 40. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Sahabat sekalian dirahmati Allah, Allah menyatakan dengan tegas di dalam ayat tersebut dengan menggunakan huruf lam lil qasam, yaitu lam layan suranallah, la itu adalah untuk bersumpah. Kalau dikira-kira redaksi ayat itu sebenarnya berbunyi wallahi wala yansurannallahu may yansuru. Jadi kata la itu berfungsi menggantikan atau menjadi isyarat bagi lafaz sumpah yang ada sebelum huruf lam itu. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah bersumpah bahwa Dia pasti akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Pertolongan Allah itu tidak datang tiba-tiba. Pertolongan itu tidak datang dari langit secara instan. Pertolongan itu membutuhkan syarat dan pengorbanan, sebagaimana penegasan Allah pada surah Muhammad ayat ke-7, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jika kalian menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Syaratnya apa? Yaitu dengan menegakkan agama Allah. Dan buah dari syarat yang ditunaikan itu adalah pertolongan dan teguhnya kedudukan kita sebagai hamba-Nya. Saat ini, bangsa Indonesia secara umum dan kaum muslimin secara khusus negeri kita sedang berada dalam kesulitan. Baik kesulitan ekonomi akibat resesi, ya, merupakan dampak dari pandemi global, ya, kemudian juga masalah ikutannya, dampak dari masalah sosial, belum lagi masalah sosial politik negeri ini yang tak kunjung habis-habisnya, seolah-olah kita sedang bermain-main, ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita sedang dilanda musibah, justru ada oknum-oknum yang tega-teganya mengkorupsi bantuan sosial misalnya, yang tega-teganya melakukan kemungkaran-kemungkaran politik misalnya, yang tega-teganya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan ya, ada ditengarai upaya untuk meminggirkan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, apakah kita hanya mengeluh dan berputus asa dengan kondisi ini? Tentu tidak. Karena ayat di atas memotivasi kita untuk tidak patah semangat dalam berjuang membela Islam. Inilah urgensi memahami ayat tersebut. Jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan merasa lelah. Karena kalau kita menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. Ini janji Allah. Dan janji Allah itu adalah sesuatu yang hak. Pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi hamba yang mendapatkan pertolongan Allah? Di sini butuh persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Tidak mungkin pertolongan Allah hadir jika kita terus-menerus melakukan kemaksiatan. Mustahil pertolongan Allah datang jika kita berdiam diri terhadap kemungkaran. Pertolongan Allah membutuhkan komitmen dari kita untuk berani berjuang dan berkorban membela agamanya. Syarat untuk mendapat pertolongan Allah itu juga disebutkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 41 surat Al-Hajj, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya, orang-orang yang kami tolong itu karena mereka menolong agama Allah adalah orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Niscaya ya, mereka itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas antara lain mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran. 4 kriteria inilah yang menjadi kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga yang akan menjawab ya pertanyaan, kalau orang Islam itu benar-benar dia adalah umat pilihan Allah, maka dia pasti akan ditolong oleh Allah. Tidak otomatis. Ya, Allah tidak menjanjikan umat Islam akan dimenangkan oleh Allah. Tapi yang dijanjikan oleh Allah di situ adalah orang yang benar-benar beriman. Bukan hanya Muslim. Bukan hanya Islam di bibir. Bukan hanya Islam di KTP-nya. Tetapi yang betul-betul percaya hakul yakin ya, dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu sering dinyatakan, ya, walai yaj'alallahu lil mu'mini walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan peluang bagi orang kafir menguasai orang-orang yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, demikian itulah kami menyelamatkan orang-orang yang, jadi yang diselamatkan oleh Allah itu orang beriman. Yang Allah halangi orang kafir untuk menguasai kita itu adalah kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cirinya disebutkan dalam ayat 41 surat Al-Hajj ini. Yang pertama adalah salat. Salat adalah lambang kedekatan seorang hamba kepada Allah. Di situ seorang hamba memohon pertolongannya, memuji Rabb-nya dan meminta pertolongannya. Semakin kuat takarrubnya kepada Allah, semakin dekat pula dirinya dari pertolongan Allah. Kita meminta kepadanya dengan sabar dan sholat. Sabar sebagai penguat keimanan dan sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sholat seperti apa yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Ya, sholat ikhlas dan khusyuk. Sholat yang ikhlas, yang tidak yura'un, ya, tidak berbuat riya, dan sholat yang khusyuk. Itu sholat yang dilakukan dengan ilmu yang benar, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kedua adalah menunaikan zakat, wa atau zakah. Ini ada kaitannya dengan kepedulian kita terhadap sesama, hablum minan nas. Sebab zakat adalah pilar ekonomi umat. Zakat mengasah kepribadian kita untuk peka terhadap sesama. Seolah Allah ingin mengatakan bahwa kalau kalian ingin mendapatkan pertolonganku, maka tunaikanlah kewajiban untuk saling membantu kepada hambaku.
Jika ada hambaku yang miskin, bantulah dengan zakat yang kalian tunaikan. Rasulullah bersabda, sebagian riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, carilah ridhaku melalui orang-orang du'afa di antara kalian. Karena sesungguhnya kalian diberikan rizki dan ditolong lantaran orang-orang lemah di antara kalian. Harta yang kita miliki bisa menjadi sebab pertolongan dan bisa juga menjadi sebab kehancuran. Bukankah Allah Azza wa Jalla, seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad, selalu menolong hambanya selama dia menolong sesama saudaranya? Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Demikian sabda Rasulullah SAW. Syarat yang ketiga adalah mengajak manusia kepada kebaikan, yaitu amar ma'ruf. Menyuruh manusia kembali ke jalan Allah, mengajak menunaikan hak-hak Allah sebagai Rabb-Nya, mengajak agar manusia memahami kewajiban yang harus dilakukan terhadap Rabb-Nya. Inilah yang akan menjadi sebab bagi datangnya pertolongan kepada seorang hamba. Dan syarat yang keempat adalah mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Siapa yang membiarkan acuh terhadap kemungkaran, maka dia akan merasakan azab yang sama sebagaimana ditimpakan pada para pelaku maksiat tersebut. Siapa yang tidak peduli terhadap pelaku kemungkaran, siapa yang tidak peduli terhadap kemungkaran, maka doa-doa mereka tidak akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang membiarkan kemungkaran terjadi begitu saja, tanpa ada pengawasan, tanpa ada peringatan, tanpa ada upaya pencegahan, maka dia menjadi setan yang bisu dan menjadi penyebab datangnya murka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sadarkah kita, dahulu umat Rasulullah SAW di medan Uhud harus menelan kekalahan pahit. Kenapa? Karena kesalahan taktis turunnya para pemanah. Ya, turunnya para pemanah dari Bukit Rumat untuk menjemput ghanimah rampasan perang. Maka dalam surat Ali Imran ayat 152 Allah menegur mereka dengan keras, tapi sekaligus juga dengan lembut. Teguran yang membuahkan pertaubatan massal dari kaum yang beriman. Maka, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, di manakah kita saat ini dibandingkan mereka kala itu? Tidakkah umat ini malu mengeluhkan lambatnya pertolongan Allah, sementara kita umat Rasulullah di akhir zaman ini berbuat lacur dengan mencampakkan kitab suci nabinya, dengan gemar menyembah dirham dan dinar, juga rupiah dan dolar, merayakan kemunafikan dengan kebanggaan, menghalalkan riba dan korupsi, dan tiada secuil pun ghirah untuk ikut serta dalam jihad membela agama dan negara. Bahkan tidak jarang ada yang memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1001 dalil dan alasan. Apakah kita tidak malu dengan jarak lebar antara kualitas iman kita yang palsu dengan keimanan umat di zaman Nabi SAW yang hidup kokoh, yang ketika berbuat salah mereka langsung melihat hukumannya, dan ketika berlaku benar mereka saksikan langsung keberkahan dari Rabb Azza wa Jal. Lalu dengan amat nekat kita meminta pertolongan kepada Allah, zat yang kerap kali kita abaikan perintah dan larangannya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, tolonglah Allah dengan cara mematuhi semua syariatnya, dengan cara mencintai sunnah nabinya, dengan cara mengamalkan isi kitabnya, dengan cara membela agamanya, membenci kekufuran, kefasikan, dan kemunafikan dalam beragama, dengan cara menghidupkan semangat jihad di jalannya. Niscaya Allah akan menolong dan mengeluarkan kita dari keterpurukan hidup ini. Tinggal pilih, apakah kita mau menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah, atau justru penyebab turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Demikian sapa pagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.